Pemirsa, Bareskrim Mabes Polri menggeledah rumah Kepala Desa Kohot Ardin bin Sanib di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten terkait pemasangan pagar laut di pesisir Tangerang Utara. Istri dan adik Kades Kohot juga turut diperiksa. Dari Dua Romawi, Res 1.24/2025 di Cibidung tanggal 7. Pemirsa, polemik pagar laut Tangerang hingga saat ini masih dalam proses penyidikan dan sudah ada 44 saksi yang telah diperiksa atas kasus ini. 44 saksi tersebut terdiri dari masyarakat, kepala desa, perangkat desa, hingga pemerintahan desa setempat. Proses penyidikan pagar laut di Tangerang. Proses ini sebagaimana sudah kami sampaikan sejak tanggal 10 Januari 2025, sudah dilakukan proses penyelidikan. Dari penyelidikan kemudian juga sudah dinaikkan menjadi statusnya penyidikan. Dalam proses ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap 44 saksi. Ya, teman-teman menanyakan siapa saja, tentu ini dari ada masyarakat, ada perangkat desa, ada kepala desa, kemudian ada juga dari pemerintah daerah setempat, termasuk dari kementerian. Tentu ini langkahnya pada status saksi, ya. Dari pemeriksaan penyidik, tentu proses ini setelah melakukan langkah-langkah terhadap pemeriksaan saksi-saksi juga selaras dilakukan secara simultan bersamaan, ya, dilakukan secara saintifik tentunya, ya, karena terkait dugaan yang telah disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri, ya, adanya pemalsuan, ya, terkait dengan SHGB dan SHM. Maka saat ini juga tentunya disupport secara saintifik crime investigation melalui laboratorium forensik Bareskrim Polri untuk pendalaman lebih. Pagar laut ilegal sepanjang 3,3 km di pesisir Desa Segarjaya, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut ilegal dilakukan mandiri oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara dan ditargetkan selesai pada 10 hari ke depan. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pihak terkait akhirnya membongkar pagar laut ilegal sepanjang 3,3 km yang berada di perairan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa pagi. Pembongkaran dilakukan secara mandiri oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau TRPN selaku pemilik pagar laut dengan mengerahkan satu alat berat eskavator serta belasan pekerjanya untuk mencabut satu persatu bambu yang memancang di dalam perairan serta mengeruk dan membongkar tanggul yang terbuat dari tanah laut. Ini menjadi pembelajaran kita semua. Tidak hanya di sini, di wilayah lain, ya kan, yang merasa salah cabut dulu, jadi supaya mengelola laut itu dengan bijak dan tertib. Kami diskusi dengan Bang, lawyer, menyampaikan, Bang, karena Bang yang memasang, sebaiknya dari pihak perusahaan yang melakukan pembongkaran. Setuju beliau. Sementara kuasa hukum PT TRPN Deoli Payumara mengklaim kliennya memasang pagar laut di Bekasi seluas 60 hektar.
Pihaknya pun meminta maaf kepada pemerintah dan menargetkan pagar laut terbongkar seluruhnya dalam 10 hari. Memang seperti disampaikan sama Pak Dirjen, kami salah. Gitu, kami keliru dalam menerapkan hukum dan undang-undang dan peraturan dan perizinan. Jadi sekarang setelah ini kami nanti bongkar, kami rapikan lagi, kami akan mulai lagi untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku, regulasi yang berlaku. Perkiraan ini kan kalau kan kita pakai ekskavator sama alat berat ya. Jadi mudah-mudahan nggak lama lah, paling 10 hari udah rapi semua. Harapannya paling lambat 10 hari. Adapun sanksi utama yang dikenakan PT TRPN meliputi denda administratif yang akan diterapkan setelah perhitungan oleh Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, pembongkaran struktur ilegal dan pemulihan fungsi ruang laut guna mengembalikan akses nelayan tetap terbuka. Jadi kami pemerintah Provinsi Jawa Barat tentu mengapresiasi ya apa yang dilakukan oleh TRPN ya, dengan melakukan pembongkaran pagar yang dianggap pagar laut itu secara mandiri. Jadi kan ini memang tidak ditemui ya di daerah lain gitu ya. Itikat baik ini saya rasa perlu kita apresiasi secara positif. Saya rasa itu aja. Ya. Pembongkaran pagar laut ini diharapkan dapat menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan keberlangsungan ekosistem dan ekonomi masyarakat pesisir. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Pertukaran budaya Indonesia dan Belanda tercipta dalam program seni yang diikuti mahasiswa seni kedua negara di Pusat Kebudayaan Belanda Erasmus Hoys Jakarta. Kegiatan itu bertujuan memperkuat hubungan dua negara melalui seni kolaborasi setelah memiliki sejarah kolonialisme di masa lalu. Program Seni Art in Motion yang diinisiasi oleh penulis dan penyair Belanda, Rob Hamming, digelar di Pusat Kebudayaan Belanda Erasmus Hoys, Kedutaan Besar Belanda di Jakarta. Program yang diikuti 9 mahasiswa seni Indonesia dan 4 mahasiswa Belanda ini berinteraksi secara virtual untuk menciptakan ruang refleksi dan kreativitas bersama. You can have economic discussions. So what is the import tax or what is the export tax? And you have political discussions about, but our ambassadors, but there is a very good glue, or maybe oil, which is culture and art. So this you can say a lot with culture and art. You can bring across an idea, but you don't have to be confronting. Terbagi dalam 3 tim, masing-masing tim membuat pemodelan 3 dimensi mengenai kolaborasi budaya Indonesia di masa mendatang. Ide inovatif tercipta di sini, mulai dari bunga bangkai khas Indonesia dipadu-padankan dengan ukiran Def Blue khas Belanda, zoetrope animasi prafilm Eropa dengan cerita rakyat Indonesia, hingga kurungan ayam dengan tema keanekaragaman hewani dan hayati antara Belanda Indonesia yang memiliki kesamaan. Oke, mungkin yang aku dapat sendiri itu ya banyak kebudayaan Indonesia yang terpengaruhi dan dipengaruhi oleh kebudayaan masing-masing di situ. Dan kebudayaan ini bisa kita kolaborasiin untuk kebutuhan dan bisa menciptakan sesuatu yang baru gitu. Bekerja sama dengan Pusat Kebudayaan Belanda Erasmus Hoys di Jakarta dan Indonesia House Amsterdam, program Art in Motion nantinya akan memamerkan hasil karya seni di 2 tempat tersebut dan ibu kota Nusantara. Dari Jakarta, Camar Hainda, Rama Romadona, iNews melaporkan.